Bisa jadi masalah itu di rumah. Jadi setan tahu untuk menghancurkan kesepakatan itu. Ayat 20. Nah, ayat 20 di Matius 18 itu tidak boleh dipakai untuk memulai kebaktian. Salah sama sekali. Terjemahnya begini yang betul. Sebab di mana ada dua orang dan orang-orang ketiga berkumpul demi namaku, maka aku ada di tengah-tengah mereka. Ini bukan untuk gereja. Dua orang pertama itu di ayat 19. Siapa mereka? Suami istri. Kalau ada dua orang, suami istri, lalu ada orang-orang ketiga. Siapa itu? Anak-anak. Jadi kalau kita di rumah itu harmonis, akrab, menghadirkan Yesus dan surganya dari Senin sampai ke Sabtu misalnya. Saya beri batas. Maka Minggu kita ke gereja, saudara. Surga yang kita bawa. Karena setiap hari pagi ribut boleh, asal sore berdamai. Jangan lupa itu tadi. Surga ada di keluarga kita. Maka masing-masing keluarga kalau minggu ke gereja, wah, bawa surga, bawa Yesus. Suasana ibadah itu luar biasa. Nah, ini masalahnya. Senin aman, Selasa ribut. Selasa ribut, Rebo aman. Rebo aman, Kamis ribut. Minggu bapak belur sudah ke gereja. Terus munafik lagi, ayo senyum, senyum. Dilihat orang ini, dilihat orang. Nah, lalu siapa yang kita bawa ke gereja? Ya setan itu tadi. Oh, tadi saya lupa nerangkan Efesus 4 ayat 27-nya. Kalau kita nggak mau berdamai setelah matahari terbenam, Efesus 4 ayat 27 berbunyi, jangan kamu beri kesempatan pada iblis. Jadi suami istri, ya, kalau kita tidak mau berdamai setelah matahari terbenam, kita masih ngotot, setan kita pelihara di rumah kita. Suami istri dengarkan. Karena kita sudah jadi satu tubuh, kepala dengan tubuh. Kalau salah, salah bersama, kalau benar-benar bersama. Jangan pernah menganggap diri benar dia salah. Tidak ada. Setelah menikah ini hukum paling sempurna, saudara. Saya sudah diskusi dengan banyak kelompok, banyak latar belakang agama. Mereka itu heran dengan prinsip ini. Kepala dan tubuh. Kenapa nggak bisa cerai? Bukan nggak boleh cerai. Karena kalau istri nggak suka suaminya, dia paksa cerai. Berarti dia sedang potong kepalanya sendiri, dia mati juga. Suami nggak suka istrinya, dia potong tubuhnya, mati juga. Paling sempurna hukum ini. Tidak ada hukum yang lebih sempurna daripada hukum ini, saudara. Suami istri itu kepala dengan tubuh. Suatu hari kaki kita bisa kesandung, sakit. Apalagi kalau tulang kering kena ujung meja, itu bisa. Apakah terus kepala bilang, hei kaki, matamu di mana? Kamu jalan nggak lihat-lihat? Lucu nggak? Ini orang gila yang ngomong kayak begini. Lah mata kan di kepala bukan di kaki. Lah kamu ngelihatnya gimana tadi itu? Ngerti gak ilustrasi itu, saudara? Kalau kepala dan tubuh terus kita pakai dalam hidup pernikahan kita, nggak ada yang kita bisa salahkan. Salah satu, salah dua-dua. Benar satu, benar dua-dua. Karena kita satu. Betapa amannya rumah tangga kita kalau hukum ini kita pakai. Keharmonisan, kesepakatan. Perut yang merasakan lapar, tapi tetap kepala ambil keputusan. Makanya jam berapa? Kalau sudah bunyi, bunyi terus itu. Tetap dia nggak bisa jalan sendiri kalau kepala nggak merintah. Jadi pelajari tentang tubuh kita. Itu hubungan suami istri. Maka itu kita seringkali nggak berdamai. Capek hidup ini. Tubuh nyalakan kepala, kepala nyalakan tubuh terus begitu saja. Wah, ini sakitnya sudah parah betul ini. Tubuh ini tadi. Jadi kalau anak-anak kita ajak berdoa bersama-sama, menghadirkan Yesus dalam pernikahan kita, di keluarga kita, itu surga ada di situ. Setan itu nggak punya ruang gerak untuk masuk, saudara. Nggak ada tempat. Apalagi kalau tangan kita terus kudus dan berdoa. Wah, itu hebat sekali. Saya sering berkata begini. Kalau rumah tanggamu ada Yesus dan ada surga ayat 20 tadi. Dengarkan kalimat ini. Setan
goblok dan setan nekat mana berani masuk ke situ. Apalagi setan pintar lebih nggak berani. Yang goblok aja nggak berani masuk. Ngerti kata ini? Ada apa? Makanya yang goblok yang nekat aja mikir-mikir mau masuk ke rumah Yesus. Apalagi yang pintar. Jadi rumah tangga kita pasti akan aman. Tapi ini kesepakatan ini kita perlu jaga. Mengagumkan. Ini saya cuma cerita. Nanti tanya istri saya. November lalu kami ke New Zealand. Kami nggak sendiri berdua, tapi ada 2 keluarga lagi. Yang satu keluarga bawa anak 2. Dua-dua bawa anaknya, masih 2-2. Jadi kami ber-6, ber-10 dengan anak-anak. Nah, sampai di kota Wellington, salah satu dari mereka tuh usul, ayo kita misah yuk. Yang suami-suami pergi sendiri, istri pergi sendiri. Anak-anak kecil ikut mamanya, yang besar ikut papanya. Oke, saya bilang begitu. Jadi kami pisah. Janjian jam sekian ketemu di mana. Waktu saya sampai tempat itu, sudah ada 2 orang. Akhirnya kami mencar semua, hilang jadi sendiri, nggak tahu. 2 orang sudah sampai, tapi bukan pasangan. Saya 1 istri, 1 suami. Terus ya biasa saling tanya, tadi kamu belanja apa begitu. Terus saya keluarkan belanjaan saya. Loh, ini yang 1 istri ini, tadi Cilus beli yang sama. Mirip-mirip kali. Betul sama ini, sama saya kok belinya. Karena saya ngotot. Akhirnya dia mikir, oh ya mungkin beda dikit ya udahlah. Setelah semuanya datang, dia minta, Cik tadi yang Cik beli mana? Yang untuk korden ini. Saudara dikeluarkan, kami 2 bisa beli barang yang sama persis. Waktu saya lihat itu saya tahu istri saya paling suka. Ternyata waktu dia jalan ke tempat lain lihat juga, oh ini suami saya pasti suka. Saudara itu jadi pembicaraan di antara mereka. Kami bersyukur Tuhan berikan contoh itu. Tanggal 3 Januari yang lalu, kami di Bali. Ada 8 keluarga dari Bandung dan Subang yang ikut pelayanan. Karena kalau soal pelayanan pasti ada rombongan ikut. Nah pas hari kosong, istri saya itu paling suka kalau ke Bali itu ke Pasar Sukawati. Ya, karena itu barangnya murah-murah. Nah dari 8 keluarga ini, ada sekian nggak pernah ke Bali. Dan diberitahu istri saya, wah kalau belanja ke Sukawati itu senang. Ya udah ikut, karena istri saya cerita begitu. Akhirnya kami ke Sukawati. Kami pakai 3 mobil, karena bawa anak-anak juga. Sama. Yang laki-laki udah nggak mengurusin ibu belanja terlalu lama nanti itu. Jadi kami duduk sendiri, ya sambil makan kacang atau apa begitu. Waktu saya duduk-duduk, saya lihat ada penjual yang menjajakan itu nggak di toko, jual itu saudara tempat tempat buah yang bisa dilipat itu. Bagus sekali dari kayu. Saya mikir, wah ini istri saya paling suka barang begini. Tawar, saya langsung beli 4. Mungkin istri saya mau kasih orang lain nanti itu. Mobil kami pisah. Itu. Udah jamnya, terus kami mau berangkat ke tempat lain, naik mobil. Nah yang 1 mobil dengan saya itu, loh kok Den beli barang itu? Iya. Tapi Cilus tuh beli itu dengan saya tadi. Beli berapa dia? Beli 3. Ngapain banyak-banyak begini? Saya mikir gitu. Tapi buat mereka, ini yang mengagumkan. Loh kok bisa kalian belinya bisa sama padahal enggak ketemu. Saudara sampai di hotel, kami nginep itu jadi pembicaraan. Di situ saya sharing dengan mereka. Kalau kita bisa menjaga pernikahan kita, luar biasa Tuhan. Sampai hal-hal kecil pun kita nggak pernah janjian bisa sehati seperti itu. Saudara itu mengagumkan sekali. Maka itu mari kita jujur pada diri kita sendiri. Kesehatian kita bagaimana dengan istri kita. Yang membuat Yesus dan surganya hadir di keluarga kita. Bukan karena kita rajin berdoa, baca ayat, hafalkan ayat, nyanyi. Tidak, kesepakatan ini. Surga hadir dalam pernikahan kita, keluarga kita, karena kesepakatan ini. Kecilkan semua perbedaan pendapat. Kita belajar untuk mengatasi itu semua. Karena itu mutlak. Anak-anak kita kan belajar soal itu. Melihat kita papa mamanya sebagai wakil Tuhan. Akur tidak, akrab tidak, harmonis tidak. Ada keributan, wajar kita manusia. Kalau saya kumpulkan semua ayat-ayat Alkitab tentang pernikahan, ternyata Tuhan tidak pernah jamin pernikahan itu akan aman terus. Kalau saya simpulkan dari semua konklusi saya, Tuhan itu berkata gini, kalau kamu mau menikah dengan aman, kawinlah dengan mayat.
Itu kata Alkitab. Baru aman kalau kawin dengan mayat.